Alhamdulillah, Su. Akhirnya lebaran juga ya, Su, ya, setelah sebulan puasa dan ya silakan dimakan, Su. Ini ada ini buat lebaran. Gimana lebarannya, Su? Alhamdulillah ya, suasana lebaran pada hari ini senang dan bahagia. Ya, bisa silaturahmi juga di sini di studio TVRI Jambi. Kalau ingat-ingat kecil dulu sih ya, kalau lebaran gitu ya. Kalau kita lebaran tuh euforia luar biasa, baju baru. Ya, serba baru ya. Sendal baru. Apalagi pistol baru. Oh, pasti mainan ya. Mainan baru. Baru ya. Masih kalau bagi anak sekarang, kalau menurut Busu masih ini nggak sih dengan lebaran? Maksudnya euforianya segitu nggak sih kalau Busu lihat? Karena anak-anak sekarang kan permainan seperti itu udah mulai berkurang mungkin. Karena ya, hari ini kan anak-anak zaman sekarang kan lebih ke gadget sih. Permainan semuanya ada di gadget mungkin. Tapi kalau euforianya? Misalnya ya, masih. Misalnya tetap. Baju barunya masih euforia pasti. Karena anak kita hari ini pun sebelum puasa pun mereka udah beli baju biasanya. Udah dipersiapkan untuk lebaran nanti. Masih ada juga. Masih budaya itu masih. Kalau ingat-ingat kecil dulu, kalau Busu siapa sih yang paling diingat kalau lebaran? Yang pasti ya pistol tadi. Karena zaman itu memang mainan pistol memang zaman itu memang anak-anak semua pasti punya pistol. Nah, kalau bicara tradisi lagi nih, kalau pulang kampung gitu ya. Lebaran ini pulang kampung. Pulang kampung ya. Pulang kampung. Waalaikumsalam. Waduh, apa kabar? Mbak Sesi. Mbak Batin, Bang. Batin. Silakan duduk, Bang. Dari mana, Bang? Kok agak terlambat kayaknya? Biasalah kalau lebaran nih. Open house? Ada open house. Silakan dimakan, untuk dimakan loh, Bang. Oke. Bukan untuk dianggurin nih. Alhamdulillah. Nah, ini mumpung kita udah kumpul-kumpul nih, Bang ya. Ada hal menarik sebenarnya perlu kita bahas, dan kayaknya kita buka dulu nih. Oh iya, benar. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Rumah Demokrasi, dan tepat di hari ini kita memperingati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan tentu kami mewakili kerabat kerja yang bertugas dan TVRI Jambi tentunya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan mohon maaf lahir dan batin. Dan tentu ada tema yang sedikit menarik nih, Busu, Bang Desi, berkaitan dengan, ya pemilu belum selesai sih sebenarnya, tapi riak-riak dan aroma-aroma pilkada sudah muncul nih. Nah, gitulah. Kalau Bang Desi, kalau lebaran udah cerita nggak pilkada ini? Kalau ini kan kumpul keluarga nih, keluarga teman, apalagi tadi open house. Nah, apalagi di tempat Bang Desi nih sebenarnya nih. Udah bicara-bicara pilkada nggak sih, Bang? Menariknya, pemilu sama pilkada itu di tengah-tengahnya lebaran. Pemilu, pilkada, iya kan? Nah, maknanya gimana nih, Bang? Nah, pemilu legislatif itu kan agenda besar nih. Ya. Agenda besar legislatif mulai dari DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, presiden, serentak. Ya. Dan pilkada ini juga agenda besar juga, karena ada 550 kabupaten kota se-Indonesia, ditambah 38 provinsi, juga barengan. Nah, tapi di tengah-tengahnya ada lebaran, ada puasa, ada lebaran. Nah, lebaran ini bikin sedikit tensi turun dulu atau jadi momen berkumpul begitu, dan kemudian momennya juga menghangatkan pilkada? Banyak faktor di situ. Pertama, cooling down. Di pemilu ini kan ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Yang menang atau kalah, atau terpilih tidak maksudnya terpilih? Maksudnya ini terpilih atau tidak terpilih lah ya, lebih tepat ya. Terpilih sebagai wakil rakyat, terpilih sebagai calon presiden dan wakil presiden, dan yang satunya lagi tidak terpilih. Tapi yang tadi belum dijawab ya, Bang. Kalau di rumah, kalau lagi open house, udah bicara pilkada belum ya? Udah. Bahkan sebelum puasa pun udah bicara pilkada. Nah, yang menariknya itu kan penetapan hasil, kemudian masuk puasa. Iya. Ini dahsyat. Cooling down-nya dahsyat. Misalnya euforia tidak terlalu euforia. Kemudian karena di cooling down oleh Ramadan tadi yang kita lewati. Kemudian ending Ramadan hari ini kita lebaran. Ya, saling bermaaf-maafan. Mungkin misalnya kemarin ada kesalahan, yang pesannya nggak sampai, yang harusnya milih nggak milih gitu kan, saling bermaaf-maafan. Kayaknya memang disetting ya sama KPU ya jadwalnya ya. Bisa jadi deh. Momennya tepat ya. Nah, kalau anak muda udah bicara pilkada belum Ya, kalau anak muda kan selalu harus aktif melihat keadaan hari ini seperti apa ya. Di menyongsong ke depan ya, anak muda harus
Iya. harus melihat apa sih yang harus kita ke depan mau ngapain nih, khususnya di negeri ini atau di Provinsi Jambi itu sendiri. Ya, kita harus pantau, ya kita juga harus melek, maksudnya negara kita atau negeri kita mau bawa ke depan ya anak-anak muda menjadi barometernya juga. Nah, bicara Jambi nih, Ya, oke. ada anak muda. Anak muda di Jambi itu apa sih yang dicarinya untuk sebuah kepimpinan daerah? Atau isunya sama saja dengan kalangan-kalangan yang lebih senior ya? Kita tidak mengatakan kalangan tua ya, Ya. yang lebih senior gitu, Kalau kita sih dari anak muda simpel sih, cari pemimpin, kepala daerah misal katakan seperti itu, yang dekat dengan rakyatnya, maksudnya tahu kondisi rakyatnya. Dan kita bicara pilkada ini bukan hanya gubernur ya Bang, ini termasuk buat di wali kota karena serentak Ya. Serentak. Yang tahu persoalan anak-anak muda itu penting juga, karena anak muda banyak profesi yang mereka jalankan. Ada yang seniman, ada yang profesinya pekerja misalkan, atau profesinya yang dalam arti memang mereka punya talent yang harus memang diberikan ruang-ruang itu. Karena agar kemandirian anak muda memang tercipta, tidak mesti harus masuk ke dalam pekerjaan atau ruang kerja. Harus ada profesi-profesi yang mereka bisa, kayak Bang Desi punya usaha, saya kafe, misalnya itu. Jadi teman-teman anak-anak muda juga bisa mengedukasikan ide-ide mereka yang ruangnya dimudahkan lah. Tapi jujur nih Suy, kalau kita ya juga di rumah, di lingkungan kan Pak Selbar ini udah bicara itu juga sih. Tapi isunya masih, ya mungkin karena kebetulan circle-nya ya, itu masih isunya isu-isu umum lah, infrastruktur gitu ya. Terus ekonomi gitu ya. Tapi kita sudah ketemu tidak ada, misalnya pembahasan itu sudah khusus nih temanya nih. Ya. Kita bicara bagaimana pembangunan startup gitu, atau misalnya pengembangan edukasi ekonomi kreatif kalangan muda gitu. Apa memang isu kita pilkada, pemilu dan pilkada lah, kita masih dalam isu-isu yang ya kita katakan umum gitulah. Ya seharusnya memang masih bicara perbaikan jalan gitu ya, infrastruktur. Itu udah umum ya, umum sekali sebenarnya. Iya, penting. Tapi Tapi bicara generasi muda nih. emang anak muda yang harus diberikan ruang-ruang yang maksudnya profesi mereka, hobinya mereka. Jangan kita paksa mereka untuk menjadi orang lain gitu. Nah, lihat potensi anak-anak muda Jambi khususnya. Iya. Ada bagian anak muda yang punya potensi yang harus memang diberikan ruang itu. Sebenarnya itu pada itu. Gitu. Kalau Bang Desi gimana Bang? Lihat isunya Bang. Isunya masih seputaran isu-isu lama atau memang itulah sebenarnya secara politik isu-isu yang menjual itu ya itu dia begitu. Kalau saya melihat malah sekarang itu pemilih ya. Konteksnya pemilih ini kan kalau mau disegmenkan banyak. Iya. Ada segmentasi pemilih pemula, ada segmentasi pemilih perempuan, pemilih disabilitas atau berkebutuhan khusus dan lain-lain tuh. Mengacu kepada Pilpres kemarin, sepertinya masyarakat pemilih pengen yang ringan-ringan aja. Isunya yang ringan-ringan. Iya, yang ringan. Misalnya apa yang membuat mereka gembira? Apa yang membuat mereka senang? Apa yang membuat mereka hari ini tidak berpikir keras, tapi bisa menjalani hidupnya. Nah, konkretnya program-program itu tidak lagi ya, kalau untuk membangun jalan, infrastruktur. Ya, walaupun itu penting juga ya. Siapapun kepala daerah itu pasti dilakukan. Iya, oke. Karena itu bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya yang memang mereka Hal-hal lakukan pokok itu. lah, seperti itu ya. Nah, dan infrastruktur itu tanpa diminta ketika itu dibutuhkan akan disediakan oleh pemerintah. Makanya isu infrastruktur akan bergeser. Nah, senada dengan ini juga dengan Bang Ismet, ekonomi kreatif itu menjadi salah satu isu mungkin yang menjadi pilihan calon kepala daerah ketika dia bercerita nanti kita akan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif seluas-luasnya. Nah, dalam hal ini kan tidak jenjang formal. Ekonomi kreatif tidak terikat dengan pendidikan harus S1, harus S2, kemudian harus punya pengalaman sekian, tidak. Tetapi ketika kita misalnya ke daerah, kita akan menjadikan daerah ini, kita ini daerah tujuan wisata. Ketika tersebut tujuan wisata di situ, orang akan berpikir di wisata itu apa yang akan terikut di situ di dalamnya, seni, penginapan, kuliner, infrastruktur lainnya. Orang akan berlomba-lomba nih. Nah, tidak lagi pada persoalan formal. Misalnya kita akan buka lapangan pekerjaan
yang di situ nanti mengutamakan S1 hukum atau S1 ini tertutuplah peluang yang bukan S1 hukum dan yang lain-lain itu. Tetapi dalam konteks-konteks yang lebih Ya ini khusus lebih dan luas, ringan, lebih dan masyarakat tidak kepengen lagi menjadi beban. Karena politik ini akan menjadi agenda rutin dan itu akan ketemu lagi dan akan ketemu lagi periodisasinya dan masyarakat sudah paham. Kalau menurut saya sudah paham masyarakat hari ini. Makanya tidak mau yang berat-berat lagi kalau menurut saya itu. Setuju nggak, Su? Sepakat sih apa yang disampaikan. Atau kita ke pangkalnya dulu, betul nggak sebenarnya isu-isu pemilu kita terlalu berat begitu? Atau bahasannya terlalu berat? Ya sebenarnya berat karena visi misinya itu yang maksudnya harus nyampe kepada hari ini maunya rakyat apa, anak muda maunya apa, maksudnya, Atau bahasanya yang berat? mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Tanya maksudnya maunya anak-anak muda, misal khususnya Jambi hari ini apa, masyarakat misal yang tadi disampaikan dengan kelompok masing-masing, kan keinginan mereka yang kita tanya, jangan keinginan calon pemimpinnya. Oh, maksudnya bottom up begitu? Iya, maksudnya jadi tahu solusi dan apa kendalanya kita udah bisa lihat. Maka saya sepakat, misal Jambi mau dijadikan daerah wisata misalkan, saya sepakat, memang secara landscape-nya harus memang benar-benar dilihat dari sisi mananya, daerah mana yang akan menjadi desa wisata. Misal katakan ada grand design-nya gitu ya? Ada desainnya, seperti Hotel Muara Jambi misalkan, atau misal Kota Jambi menjadi khususnya apa. Jadi semuanya berjalannya sesuai dengan landscape itu tersendiri sih. Anak-anak muda akan melihat dia di bidang mana yang mereka memang pantas dan mampu untuk mereka laksanakan. Nah, lalu kalau kita balik lagi nih, itu kan versinya kalau kita dari calon kepada pemilih nih. Ya. Nah, sekarang kita balikkan lagi dari pemilih kepada calon. Ya. Pemilih ini bicara anak muda nih, Su. Ya. Bicara anak muda. Nah, anak muda kita sudah menangkap isu itu tidak? Begitu. Untuk kemudian isu itu mempengaruhi pilihan mereka gitu. Kalau kulihat hari ini ya kita diskusi sama teman-teman juga memang itu sangat mempengaruhi pemimpin hari ini, karena gitu, Jambi harus berkembang, harus maju gitu, seperti apa yang kita harus lebih sama dengan daerah-daerah lain, karena hubungan antara pemimpin dan anak-anak rakyatnya harus seimbang, keinginannya apa, maunya apa gitu, jangan sampai salah ya, maunya rakyat seperti ini, pemimpin seperti ini, harusnya nggak ketemu tuh, harusnya cari solusi jalan keluarnya apa. Apanya maunya anak-anak muda hari ini? Harusnya kan lebih jeli lagi melihat itu sih intinya. Nah, mestinya Bang, ini Bang Desi juga nih sebagai salah satu konsultan politik, pengaman politik gitu. Mestinya kalau begitu, mestinya Bang, kalau kita memandang dari diskusi ini ya, mestinya proses pembentukan visi misi itu harus diawali setidaknya dengan FGD dulu lah ini, dengan masyarakat mestinya. Sebenarnya kalau selama ini munculnya visi misi dari calon-calon itu seperti apa sih prosesnya? Atau oke, ini kalimatnya bagus nih kayaknya kita pakai ini. Atau memang tadi kita kemudian menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian dia di-create menjadi sebuah isu, dan kemudian muncul menjadi sebuah visi misi. Ya. Kalau berdasarkan jadwal, ini kan mepet sekali nih. Iya. Pasca pemilu ke pilkada, dekat sekali. Tetapi karena sudah ditetapkan harus dilaksanakan, dan kontestan yang ikut di situ ya mau menyesuaikan dengan jadwal. Nah terkait dengan visi misi ini, secara formal visi misi itu akan menjadi RPJM, ya kan, dan akan diperdakan nantinya, dan akan disetujui oleh DPR itu formalnya. Nah tinggal sekarang komunikasi bahasa atau komunikasi verbal yang disampaikan ke publik. Itu yang mungkin harus menyesuaikan dengan kekinian. Nah, misalnya kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang hai guys. Ya kan? Kayak gitu sih tuh. Nah, hari ini sepertinya itu cukup bisa menebus melepas sekat-sekat tadi yang selama ini ada batasan antara pemilih dengan calon yang akan dipilih. Tapi kalau hello guys, hello bro. Nah, kondisi kekinian kan, dan ketika sudah menggunakan, dan kayaknya menjual yang begitu. Sepertinya menjual. Dan itu sudah menjadi pembuka batas sekat tadi itu. Nah, dan kalau seandainya dalam komunikasi itu berlangsung baik, bro, bapak, ibu, itu kan sebutan aja. Nah, kalau seandainya penempatannya nggak pas, ya pasti bumerang dong. Nah, tapi bahasa komunikasi hari ini yang sering dan sudah familiar di telinga pemilih, apalagi pemilih pemula, itu yang seperti itu tadi. Nah, pemilihan istilah, pemilihan bahasa itu juga sebagai penentu diterima atau tidaknya si dia tadi, si calon tadi. Nah, karena
kan yang satu tertarik nggak dengan si calon. Iya. Kemudian si calon tadi apa yang disampaikan, apa yang ditawarkan, menarik nggak buat si pemilih. Nah sekarang kan ada interaksi nih, Iya. yang satu menunggu, yang satu menawarkan. Iya. Ketika apa yang ditawarkan dengan yang tunggu ini plop, Ketemu gitu ketemu, isunya. jadi itu barang. Nah makanya komunikasi yang baik dengan audiens. Nah audiens ini makanya calon kandidat juga harus pandai melihat segmen pemilih nih. Karena dalam pilkada itu pemisahan segmen itu bukan berarti dalam rangka pengelompokan. Pengelompokan maksudnya? Nah, segmentasi pemilih pemula misalnya, pemilih perempuan, Oke. pemilih disabilitas, pemilih terpencil misalnya kan. Pembagian segmen itu bukan dalam rangka pengkotak-kotakan atau pengelompokan, tetapi dalam rangka menentukan program apa yang paling pas dengan segmen itu tadi. Bahasa apa yang paling pas digunakan dengan segmen itu tadi. Kalau kita masuk ke segmen tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tentu style, bahasa, kemudian perangkat atribut yang digunakan, itu harus menyesuaikan. Seperti yang saya pakai hari ini, ketika ketemu Ini dengan cocoknya tokoh apa ini, masyarakat, misalnya tokoh ini? adat, pas. misalnya. Pas, gitu. Nah, Kalau ketika yang Bang Ismet ini mau turun mewakili kandidat atau yang jadi kandidat, ini akan cocok untuk generasi muda, Gen Z, Gen Z, itu. ya. Dan itu jadi simbol. Ternyata figur kita ini bisa menyesuaikan dengan segala golongan, segala segmen, dan ketika semua itu masuk, inilah pemimpin kita. Di samping faktor-faktor lain, ya banyak lagi faktor-faktor lain yang bisa mendukung orang itu bisa terpilih. Oke, Bang Ismet, kalau bicara yang tadi, oke, kita sepakat lah, dia sesuai dengan segmennya. Tetapi kalau ada juga yang bilang gini, kalau yang seperti itu kesannya jadi tidak punya identitas. Setuju nggak? Nggak, sebenarnya gini, kan corong pemilih calon ya kepala daerah. Dia ideologinya gimana? Oke. Terus kesamaan sama visi misinya sama nggak yang kita harapkan? Sama audiens. Iya, itu kan sangat mempengaruhi kesamaan dalam tujuan membangun daerahnya. Ya karena pemimpin menjadi cermin nanti akan melihat rakyatnya. Maksudnya kesamaan dalam arti visi misinya. Kayak aku bisa contoh saya anak muda. Wah, aku tertarik dengan visi misinya sesuai dengan pikiran saya secara ideologi juga. Itu kok penting secara sosialnya gitu. Karena Jambi bisa katakan Jambi kan secara luas hulu dan hilir. Ada barat dan timur. Seberapa tahu dia keadaan rakyat masyarakat yang di hulu seperti apa, yang di hilir seperti apa. Karena kan punya beragam budaya, beragam macam-macam komunitas yang ada di situ. Tapi ada yang mau saya dalami nanti tuh. Kita tahan dulu. Boleh, siap. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, program spesial di Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Baik, belum terjawab tadi sebenarnya. Oke, baik. Konteksnya gini maksudnya, ya kemarin outlookingnya kayak Bang Desi nih, Iya. berwibawa, dewasa, ya, humble, hangat. Gitu. Dan besoknya muncul kayak Busu lagi nih, tampilan kayak Busu nih, apa namanya, stylish, muda, energik gitu. Nah kalau bagi anak muda, ya saya to the point aja deh. Itu dianggap nggak konsisten nggak sih jadinya? Enggak, dia bisa menyesuaikan, maksudnya fashion aja sih, maksudnya pakaian yang dipakai. Oh tapi secara ideologi dia konsisten gitu? Maksudnya paling ruang, misal yang berisi sampaikan, misal saat dia bertemu dengan ulama, tokoh adat, ya pasti seperti apa. Maksudnya anak muda ya dia harus ngikut juga tren anak muda. Maksudnya dia juga jangan kaku jadi pemimpin. Maksudnya kalau lagi gotong royong bersihin got jangan pakai jas lah. Ya, gitu. ya kan maksudnya sesuai lah dengan ruang-ruangnya sendiri, itu sebenarnya seperti itu. Dan juga jangan terlalu memaksa gitu kan, pengen seolah-olah gitu kan. Ya, sebenarnya ringan sih. Sebenarnya mau jadi pemimpin kurasa ringan sekali sih. Maksudnya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri sebenarnya. Itu dulu. Itu penting. Gimana Bang? Dengan sudah selesai dengan dirinya sendiri? Iya. Sedangkan pemilu belum tentu selesai nih. Masih dalam proses kan? Ya, Lebaran April ya, ada yang sudah dilantik di Agustus, ada yang dilantik di Oktober. Artinya kan hasil pemilu sudah mendekati nih. Dan proses rekap sama teman-teman KPU yang lalu kan udah nampak, udah ada berita acaranya. Siapa yang terpilih, siapa yang mau duduk, tinggal proses pelantikan saja. Nah, kan sekarang ini untuk masuk ke pilkada,
itu kan berdasarkan hasil pemilu yang sekarang. Ya. Hasil pemilu Februari kemarin. Nah, berarti partai-partai politik yang lolos di DPR, kemudian mereka akan mencalonkan sendiri atau berkoalisi, karena ada alokasi kursi yang menjadi penentu untuk satu pasangan calon itu didukung oleh beberapa partai, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah, selesai dengan dirinya sendiri itu banyak faktor, banyak yang jadi indikator di sana. Pertama, kita bicara dengan individu. Nah, tentu dia juga harus mengukur dulu, saya ini layak tidak sebagai pemimpin. Nah, ukuran yang dipakai itu banyak. Kalau secara administrasi, pertama dari umur. Ya, kan ada umur minimal administrasi. Kalau dia berumur 17 tahun belum bisa jadi kepala daerah. Nah, kalau nggak salah 21 tahun ya, untuk jadi kepala daerah itu. Nah, kemudian ada syarat-syarat lain yang tidak melakukan perbuatan tercela, sehat jasmani rohani segala macam. Itu semuanya diatur oleh undang. Nah, ada peraturan yang tidak diatur oleh undang-undang, tapi itu yang diminta oleh masyarakat. Nah, yang paling diharapkan itu yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Karena pilkada ini langsung dan jarak antara konstituen dengan yang dipilih itu dekat banget. Langsung begitu ya dia. Hari ini saya mau langsung ketemu dengan calon gubernur bisa. Apalagi dengan calon bupati. Nah, ketika ada calon yang tidak berkomunikasi, itu akan menjadi sekat juga. Gimana orang mau menyampaikan sesuatu atau bagaimana orang akan meminta sesuatu. Kalau seandainya ketemu aja takut dengan audiennya. Makanya salah satu indikator yang paling di depan menurut kami itu adalah orang yang mampu berkomunikasi dulu. Itu yang satu. Yang kedua, hasil pemilu kemarin juga bisa dijadikan indikator. Ketika dia terpilih menjadi anggota DPR. Nah, itu sebenarnya mau saya tanya nih. Lanjutan mau ke sana itu sebenarnya. Sepertinya gue tahu yang lu mau deh. Itu dia. Gue tahu yang lu mau deh terkait dengan ini. Berarti saya nggak perlu tanya lagi nih. Ya, masalahnya kalau seandainya pertanyaan ini dibuat di luar, itu nilainya $20.000 itu. Nah, itu dia pertanyaan. Itu dia. Karena apa namanya? Ke dasar dulu, pertanyaan pertama dulu deh. Ada tidak potensi orang-orang yang hari ini terpilih di legislatif dan kemudian mungkin besok akan dilantik setelah semua proses kita tidak melalui proses, kemudian akan maju di pilkada, baik itu gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati dan seterusnya. Secara tegas, saya membuat 4 indikator. Indikator pertama, ketika dia terpilih jadi anggota DPR, baik RI, provinsi maupun kabupaten kota dan semua tingkatan, artinya sudah ada konstituen yang real. Setidaknya dia punya gambaran nih. Minimal dalam mapping ada basis-basis yang sudah tersedia sebagai kantong suara. Besarannya relatif ya. Apalagi suara terbanyak. Dan proses dia memperoleh suara terbanyak itu memang melalui komunikasi yang baik, turun, kemudian timnya humble, semua itu pendukung. Dan ketika dia maju lagi, orang akan berpikir, ya legislatif aja kemarin dia kepilih. Apalagi ini sifatnya kan lokal. Artinya muncul kepercayaan diri. Dan komunikasi yang terbangun tuh tinggal lagi yakin nggak ini pemilih. Kemarin kan sudah terpilih nih. Kalau konteks keterpilihan ya. Kalau tingkat kepercayaan kan nanti akan ada lagi. Yang kedua, dia punya perangkat. Perangkat dalam ini adalah partai politik. Banyak contoh dalam pemilu legislatif kemarin, figur punya partai, maksudnya ketua partai nyalek, kepilih. Ada figur nggak punya partai, terpilih juga. Ada figur punya partai, tidak terpilih. Nah, artinya kan pilihan tuh ada semua nih. Tapi kenyataannya di lapangan ada yang terpilih, ada yang tidak. Artinya ketika dia punya perangkat, punya partai politik, terpilih semakin kuat. Setidaknya selesai dengan diri sendiri, dia nggak perlu partai orang lain. Dia sudah punya modal kursi dulu. Ketika kurang, tinggal ajak koalisi partai mana yang asing mendukung. Nah, jadi banyak yang bisa dibahas dari selesai dengan dirinya sendiri tadi itu. Nah, faktor yang ketiga ini kemampuan mengelola perangkat maksudnya. Nah, partai politik kan punya, kalau dia di provinsi, dia punya tingkat kabupaten, punya tingkat desa, dan jaringan partai ini kalau di legislatif sangat membantu. Nah, tinggal lagi di pilkada bisa ada ini juga ikut membantu. Nah, terkadang ada yang nggak linear antara figur dengan partainya. Maksudnya? Banyak contoh, dia partai A tapi dicalonkan oleh partai B. Ada potensi di 2024? Ada potensi seperti itu. Karena mungkin partai A punya kandidat lain. Banyak yang cross zigzag di pilkada itu banyak sekali.
Nah, Ada potensi, Bang? ada potensi. Oke. Potensi itu ada. Untuk berzigzag ada. Kita nggak tahu koalisi pilpres kemarin apakah permanen sampai ke pilkada. Nah, itu juga. Kita juga nggak tahu. dia. Nah, tapi Berpengaruh kayaknya tidak? nggak bisa permanen. Tapi kalau bicara dulu, kalau kita bicara sejarah dulu, sepertinya tidak. Yang kalau untuk Jambi ya, Ya, untuk Jambi tidak ada yang linear. tidak Nah, linear. jadi kemampuan mengelola perangkat itu tadi, jaringan partai, kemudian mengelola tim, kemudian mengelola jaringan yang di luar partai dan di luar tim. Nah, misalnya kolega, sahabat, kemudian komunitas, itu sangat mendukung. Karena basis tadi itu akan mengelompok di komunitas-komunitas ke segmen-segmen itu tadi. Dan yang terakhir itu adalah yang keempat ya, keempat tadi saya bilang itu keempat ini adalah logistik. Logistik ini sangat memberikan dukungan. Kalau hitungan saya malah 2/3 untuk. Tapi ini logistik maknanya bukan money politik dong. Ya, Sebenarnya ya. banyak yang termaktub di dalam logistik itu. Pertama membiayai kos politik. Kita nggak tahu istilahnya apa, mahar atau apalah itu, tapi itu tetap harus dibiayai. Kemudian bentuk tim, mobilisasi tim, kemudian APK, alat peraga kampanye, itu semuanya harus berbiaya. Belum lagi operasional. Kalau seandainya dia calon gubernur, cakupannya kan mulai dari Kerinci sampai ke Tanjung Jabung Timur sana. Bayangkan operasionalnya seberapa besar itu. Jadi logistik yang mumpuni itu juga mempengaruhi tingkat terpilih atau tidaknya dia sebagai calon kepala daerah tadi. Gitu. Bicara selesai dengan diri sendiri, Su. Kita bicara yang terakhir tadi. Logistik gitu ya, logistik. Kalau bagi anak muda, percaya bahwa logistik salah satu kesiapan logistik ya, mempengaruhi keterpilihan juga. Sebelum saya pertanyaan kedua ada pentingnya. Nah, kalau aku bukan masalah terpilih atau tidak ya, masalah kebutuhan logistik. Sepakat dengan Bang Desi bahwa logistik adalah kebutuhan yang memang yang dibutuhkan dalam Ini bukan persoalan terpilih tidak terpilih ya, bahwa ini sesuatu yang itu harus memang harus dibutuhkan. Oke. Paling tidak berapa 2/3 dari logistik itu memang penting. Yang mulai dari APK segala macam, terus kebutuhan komodasi tim yang bergerak yang disampaikan Jambi adalah hulu hilirnya sangat luas. Kalau bicara gubernur misalnya gitu ya. Ya, sangat luas. Maksudnya penting sekali. Ya, paling tidak nanti kolektif juga penting. Kolektif Ya, maksudnya? kolektif dalam arti berkolega dalam arti politik. Setiap orang kan berhak untuk memajukan Jambi. Pak Moderator, Pak Desi juga pengen Jambi ini seperti apa. Mungkin kita bisa bertiga. Salah satunya siapa yang akan kita dukung. Kan boleh berkolektif, Oh, berkolega. artinya ini tidak ditimpakan ke satu orang, Enggak, kamu maju, kamu lah yang tanggung Nggak semuanya bisa, misalnya maksudnya gitu ya. penting majukan Jambi, maksud daerah kita penting bersama-sama. Siapa yang memang yakin dengan hal ini, ya boleh. Ini menarik. Boleh. Boleh. Bisa nggak gitu? Ini bicara ideal, saya bicara ini ideal ya. Dua nih. Pertanyaannya dua. Rakyat yang butuh pemimpin, atau sebaliknya? Pemimpin yang butuh rakyat. Ya. Nah, tinggal indikator yang dibangun apa dalam konteks ini. Kalau rakyat yang butuh pemimpin, rakyat yang akan buat indikator. Kami butuh yang amanah, kami butuh yang komunikatif, kami butuh yang jujur, semacam itu adalah indikator yang diciptakan oleh rakyat. Tinggal siapa yang mereka cocok dalam pilihan itu tadi. Oke. Tapi kalau pemimpin yang butuh rakyat, dia akan membuat pencitraan. Nah, kalau apa hari yang ini, maunya. Bang Desi, hari ini, oke, saya sepakat, ideal. Hari ini, Ya, sekarang ini kan agenda politik itu sudah menjadi rutinitas dan itu agenda bangsa ya. yang memang harus dilaksanakan, suka atau tidak suka. Dan sebagai pertama penegakan kedaulatan rakyat, yang kedua keberlangsungan regenerasi kepemimpinan, yang ketiga legitimasi. Antum ngaku-ngaku sekarang Bupati Bungo misalnya, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang melegitimasi. Karena nggak ada legitimasinya. Nah, pilkada ini adalah suatu wadah untuk legitimasi itu tadi. Nah, dan itu akan menjadi agenda rutin. Dan dalam benak pemilih, ya 5 tahun lagi kita ketemu lagi. Ketemu beneran kan? Kepanjang umur lagi, ketemu lagi. Dan ceritanya pasti itu. Nah, tinggal lagi sekarang, what do you need? Apa yang kamu butuhkan? Nah, makanya kalau saya melihat, kalau mau calon kepala daerah, itu harus dua arah. Misalnya, kenapa pentingnya survei? Survei itu untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya masalah elektoral. Bukan ya? hanya persoalan elektoral. Kita bisa menggali ternyata hari ini masyarakat butuh pemimpin yang smart, kemudian Figurnya seperti apa religius, yang dicari, begitu ya? religius. Nah,
ketika itu yang terjawab dari hasil survei misalnya, bertanyalah, saya ini sudah masuk kategori religius belum? Sudah termasuk kategori smart belum? Kalau belum berarti kita belum masuk yang ingin Nah, dibutuhkan. itu kemudian pertanyaannya juga, Bang. Oke, ya pertama kita tidak dulu lah, kita debatin apakah para calon melakukan survei itu atau tidak, atau hanya melakukan survei elektoral saja. Nah, begini, kan akan muncul nih, misalnya Abang mengatakan tadi ada kriteria A, B, C, D, E, F, gitu ya. Nah, kan ada dua kemungkinan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah sadar diri. Wah, saya nggak masuk kriteria nih, sepertinya mundur teratur. Kayaknya pakai istilah Busu tadi, kita dukung yang ini yang kayaknya memenuhi standar nih. Atau bisa jadi yang kedua, gimana saya bisa masuk kriteria A, B, C, D, E. Ya. Yang baiknya yang mana? Ini kan politik, ya kan? Ini kan politik. Konteksnya. Pilih yang mana? Yang pertama? Kolaboratif itu menjadi jawaban sebenarnya. Karena ketika sudah bersepakat kelompok masyarakat ini Ternyata masyarakat menentukan butuh ini pilihan, nih, gitu ya? Dan ketika tidak ada yang termasuk nggak dipilih, itu hak, bisa. Oke. Dan sudah ada beberapa tempat, beberapa daerah yang mereka kolaboratif itu berlangsung. Pak, kami ya cenderungnya sekarang masyarakat tuh sudah memploting yang mereka mau tuh langsung ke figur. Buktinya mereka datang ke tokoh. Bapak inilah yang masuk dengan kriteria kami. Ya. Mereka kriteria itu nggak awam lagi, nggak semacam wacana seperti ini, tidak. Tapi dia sudah tahu kriteria yang kita mau ini muncul di sosoknya Bang Doni. Berduyun-duyun lah rame-rame kita datang ke Bang Doni. Bang, maju dong Bang. Nah, kriteria tadi sudah melekat kepada satu figur. Nah, ketika misalnya tentu ada kelompok lain. Kalau inisiatif ini dari si calon, ya bisa saja. si bakal calon ya. Si bakal calon. Bisa saja bakal calon. Karena dia mungkin dapat informasi, dapat bocoran, kepengen seperti itu. Dan maksudnya kalau tidak mundur teratur atau dukung yang lain? Kebanyakan sih masuk kepada wilayah pencitraan. Ya, nah, itu memang, dia. Karena memang di rakyat butuh seperti itu, saya akan lakukan itu. Nah, tinggal lagi trust-nya itu dapat nggak oleh masyarakat. Tapi dalam politik pencitraan sah. Sah-sah saja. Karena trust itu kan pencitraan itu dalam rangka membuat orang percaya. Gimana Sub? Setuju nggak dengan politik itu? Ya, oke, bukan boleh ya. Ya pencitraan is oke dalam politik. Ya kan memang nggak ada juga hukum ya sanksinya. Tapi satu, ini kan dalam kacamata generasi muda nih, tapi dan kan akhirnya kejujurannya. pola-pola seperti ini sebenarnya kita juga harus berubah ya Bang, itu sih ya Bang. Maksudnya politik yang dalam arti memang mencerdaskan gitu. Kita juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama mungkin yang pernah dilakukan oleh orang terdahulu misalkan. Maksudnya politik yang hari ini harus santai, rileks, sampai dan nggak ribet dicerna gitu. Nah, orang pas kita menyampaikan sesuatu orang langsung ngeh gitu. Langsung paham gitu ya. Tidak terlalu berribet-ribet, berbelit-belit segala macam. Masalah termasuk pencitraan. Ya, kalau masalah pencitraan itu kan mungkin itu kembali ke calon lah misalkan seperti itu, Pak. Tapi kalau bagi generasi muda sendiri bilang, wah ini pencitraan. Ya, kalau kita memang sangat menolak pencitraan itu. Karena itu artinya butuh yang apa adanya aja gitu. Yang maksudnya yang natural aja, yang memang ikhlas lah maksudnya, jujur ya kata Bang Tani, ada jujur, bertanggung jawab, dan dia mencintai dan dicintai rakyatnya. Wah, itu kan penting gitu ya kan. Dia mencintai dan dicintai rakyat. Kedekatannya itu bukan saat dia mau nyalon. Kedekatan ini memang dia punya sosok. Dari sebelum dia mau figur tadi ya. Figur itu sangat menjadi modal utama karena wah dia ini memang kayaknya tulus sekali nih untuk membangun Jambi. Karena apa? Prinsipnya nanti Jambi ke depan 5 tahun seperti apa nasibnya. Kan itu penting, Pak. Jadi ada perubahan-perubahan yang memang mereka tawarkan, tapi ini memang real. Misalnya yang rekam jejaknya juga penting. Dia misal dia berasal dari partai politik kah, atau dia dari birokrasi pemerintah kah? Kita lihat rekam jejak mereka, seperti apa latar belakangnya, dan dia pernah jadi pemimpin bupati kah, misalnya kalau dia jadi gubernur, atau dia pernah menjadi apa. Lihat, itu menjadi pengaruh juga nanti ke depan secara imajinasi pemikirannya. Nah, kalau bicara rekam jejak, lalu bagaimana kemudian dengan peluang generasi muda kalau kita arahnya seperti itu? Ya, berarti anak-anak muda hari ini rekam jejaknya tentang apa? Anak muda makanya harus punya style, passion yang dalam arti mereka ini di bidang apa? Misal kita artinya rekam jejak bukan misalnya hanya pernah di pemerintah enggak. Maksudnya dia berbicara tentang Jambi misal secara keseluruhan, apa mereka yang mau angkat Jambi ini tentang apa, wisatanya mungkin, bicara tentang pembangunannya kah mungkin, atau tentang apa yang memang mereka yang idenya tentang Jambi ini mau 5 tahun ke depan mau diapain. Yang belum pernah terpikir orang lain. Kan itu juga menjadi hal baru.
Iya. Iya kan, Bang? Untuk kemajuan daerah Jambi kan bicara pemimpin adalah dia ingin memajukan Jambi ke depan 5 tahun mau ngapain Jambi ini? Mau jadi sentral apa Jambi ini? Akan itu. Jadi anak muda yang dijual adalah ide-ide dan Ide-ide gagasan sih. Baik, kita tahan dulu nih Butuh dan Bang Desi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi spesial Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Baik, ke Bang Desi. Bang, bicara Jambi, ya, Jambi tentu juga secara umum dong, bukan provinsi saja tapi kabupaten kota. Nah, kita sebelum bicara figur, kita bicara ini Bang, landscape, ya, landscape Jambi. Sebenarnya Jambi itu baiknya dibawa arah kemana Bang? Tadi kan sempat dibahas Bang Ismet tadi, ini mau kita pariwisata atau kok saya jujur saya pribadi itu belum melihat nih arah kita ini maksudnya cunnya mau apa ini? Kita mau arahnya pengembangan pariwisata, perdagangan atau memang Jambi ini memang karena sangat kaya sumber dayanya ya semua bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk pengembangan daerah. Ya. Jambi ini kalau dari landscape-nya dilihat dan itu tidak terlepas dari kondisi geografis. Jadi daerah kita dari huluan sampai ke hilir itu memang dialiri das Batanghari. Ya. Dan ini menjadi strategisnya Jambi. Karena das ini itu menjadi urat nadi mulai dari Jambi ini terbentuk. Atau bisa mau jadi pusat pertambangan gitu ya. Nah, artinya dengan adanya aliran Sungai Batanghari tadi secara alam sudah terbentuk, ini akan menjadi pusat-pusat perekonomian. Boleh kita lihat apapun yang dilalui oleh Sungai Batanghari itu akan menjadi pusat perekonomian, pusat penduduk. Itu yang pertama. Yang kedua, aliran Batanghari itu tidak hanya sebagai das biasa, karena proses alami itu banyak yang terbentuk dari proses aliran das tadi itu. Nah, ternyata ada potensi tambang di situ, ada potensi wisata di situ. Nah, kemudian ada potensi ekonomi yang dari das itu tadi terbentuk dengan sendirinya. Ceritanya Angso Duo itu dulu kan karena dilepasnya Angso menelusuri sungai, sehingga Angso itu akhirnya mendarat memilih Angso sekarang itu tempat mereka tinggal. Dan para raja-raja waktu itu akhirnya yaudah ini tempat domisili kita. Dan itu juga melalui das. Nah, artinya pendekatan das landscape ini itu bisa kemana-mana sebenarnya. Nah, tinggal lagi kita kan sudah sejak Jambi berdiri berapa 65 tahun ya. Sejak Jambi berdiri kita masih ada beberapa pilihan Jambi mau dibawa kemana. Iya, itu dia. Nah, kan ada bilang Jambi ini daerah perkebunan karena sumber daya perkebunan itu yang dari dulu pertama karet sekarang sudah masuk ke sawit dan jumlahnya ratusan ribu hektar dan itu sekarang yang jadi penopang ekonomi rakyat. Nah, kemudian terakhir 10-15 tahun terakhir itu udah ada pusat ekonomi baru pertambangan. Dalam ini adalah batu bara. Tetapi sayangnya kan itu perputarannya tidak di Jambi. Tidak di Jambi, karena ada beberapa perusahaan besar, perusahaan itu yang berinvestasi di Jambi, yang hasilnya tidak diolah di Jambi, tapi dibawa ke luar Jambi. Ya, kenapa ini isu ini penting? Karena ini juga akan berpengaruh nih kepada isu yang kemudian akan dibawa dalam pilkada. Nah, kemudian yang ketiga selain dari itu tadi, Jambi ini kan di tengah-tengah nih posisinya. Kalau untuk Sumatera, sayang aja dulu tuh Sumatera Tengah tuh nggak dinobatkan sebagai Jambi, kan ada Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Sayangnya Sumatera Tengah ini nggak muncul istilahnya, yang harusnya itu dinobatkan ke Jambi. Nah, ketika sesuatu menjadi sentral, itu mau bangun apa akan menjadi pusat perhatian. Kalau Jambi dari awal mau diplot sebagai kota pendidikan misalnya, itu pangsanya juga luar biasa, karena bisa dicapai dari semua tempat. Nah, karena posisi pas di tengah. Pas di tengah. Nah, tinggal lagi sekarang ini kan panjang ceritanya nih, mulai dari proses RPJM sampai ke RPJMP, dan itu melalui banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau saya nanya mau cari calon kepala daerah, mau bicara itu tadi, kalau saya melihat mana yang paling prioritas, kemudian cepat aksesnya ke masyarakat dan hasilnya langsung diterima oleh masyarakat. Nah, yang paling tepat itu adalah ekonomi kreatif. Artinya dari sekian banyak potensi besar tadi, kita sebut saja lah yang mau sebutkan tadi, perkebunan, batu bara, isunya belum menyentuh masyarakat.
sudah menyentuh masyarakat. Tetapi tidak langsung. Nah, tidak langsung, karena ndak pun ada pilkada, nggak pun ada calon, orang masih sudah berkebun. Oke. Ya, batu bara itu orang yang punya modal Yang punya kapital yang iup tinggi begitu. baru bisa, karena dia bermodal besar kan, padat modal, bukan padat karya. Nah, tapi kalau ketika wilayah ekonomi kreatif dibuka, Ya. itu siapa aja bisa masuk. Orang yang punya kebun pengen berkreasi juga masuk. Orang tambang pun bisa berkreasi juga bisa masuk, tapi tidak mengganggu proses yang sudah terbentuk selama ini. Konkretnya ekonomi Nah, kreatif. Ya, ekonomi kreatif ini mulai dari pengembangan UMKM, kemudian pengembangan apapun yang di situ bisa ada transaksi. Transaksi sekarang kan tidak lagi ini duit, aku beli gelangnya. Tapi transaksi sudah ada transaksi digital sekarang. Dan itu yang orang tidak terasa bahwa aliran dana itu sudah bergeser. Ya, tahu-tahu aset kita bertambah di rekening. Itu nanti yang fasilitasi siapa, Bang? Artinya kan sebenarnya juga butuh kreativitas dari masyarakat juga dong. Nah, makanya calon kepala daerah ketika berbicara tawaran program, ini kan termasuk yang tidak memberatkan tadi. Kalau dulu Anda kepengen buka usaha, minimal harus modal sekian, harus ada tempat usaha, kemudian harus ada produk yang dijual, dan itu kita display kan. Tapi hari ini orang sudah bisa berjualan, berdagang, dan bermodal besar tanpa bermodal besar, tanpa harus ada tempat usaha, tapi orang bisa lihat produk. Nah, ini kan pilihan yang bisa memangkas yang padat modal, yang padat harus ada tempat usaha. Nah, itu makanya ini menjadi pilihan. Nah, tinggal lagi bagaimana calon kepala daerah itu mengkomunikasikan bahwa ketika saya jadi calon kepala daerah, apa yang Anda bisa mendapat tambahan masukan dalam konteks ekonomi, itu tidak sebagai pekerja formal. Bawa surat lamaran, ini jenis pekerjaannya, sekian gajinya. Nah, lalu nanti apa yang ditawarkan, Bang? Ini kan kembali ke masyarakat. Kemudian yang mana yang kemudian akan difasilitasi oleh pemerintah, misalnya? Untuk kegiatan yang seperti yang saya sampaikan tadi, memang tidak seperti pekerjaan-pekerjaan formal yang ada disediakan lapangan pekerjaannya, situs, SIUP, TDP dan segala macam kan. Nah, tetapi dalam konteks bisnis digital ini ada juga yang berizin. Nah, izin satu fasilitas dari pemerintah. Yang kedua, membuka peluang dan akses seluas-luasnya. Artinya akses apa yang harus disediakan pemerintah? Bukan konteks akses kepada fiturnya, tapi bagaimana orang bisa mengakses fitur. Misalnya memberikan internet gratis. Oke. Itu clue-nya di situ. Atau memberi fasilitas pembuatan website begitu dari pemerintah. Sehingga mereka dalam promosi usahanya itu tidak lagi berdasarkan yang berbiaya. Nah, ketika akses internet gratis sudah menjadi bagian yang tersedia di masyarakat, mereka kan bisa kemana-mana nih. Tinggal lagi pemerintah akan membuat startup apa yang mereka bisa buat di situ. Ketika tidak mampu masyarakat membeli, pemerintah yang akan beli. Atau bahan baku yang selama ini tidak bisa tersedia, nah pemerintah yang bantu menyediakan. Baik. Itu contohnya. Kalau saya tanya calon kepala daerah nanti. Sekarang kita kembali ke figur nih, Bang Ismet. Pemilihan legislatif legislatif baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota ada ada fenomena lah. Fenomena satu memang di DPR RI misalnya banyak sekali, bicara generasi muda ini, banyak sekali generasi muda Jambi yang kemudian terlibat dalam pemilihan legislatif di DPR RI. Apalagi di provinsi dan kabupaten kota, banyak wajah-wajah baru, anak-anak muda yang kemudian muncul. Nah, apakah menurut Bu Suni, kalau bicara pilkada, bakalan muncul juga nggak generasi muda untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota? Ya, bisa terjadi karena itu kan hak politik ya, setiap orang berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan seperti itu. Kalau peluangnya? Kalau melihat peluang ya hari ini ya kita lihat anak-anak muda juga punya potensi untuk ya ikut berkontestan dalam pilkada atau ya pilkada lah seperti Pilkada. ya pilkada. Kalau legislatif sudah lalu kita sudah di pilkada. Penetapan. Bisa jadi ada peluang untuk ke situ. Karena juga mereka sudah membangunkan jaringan mereka, komunitas-komunitas, ruang-ruang yang mereka bangun. Ya anak-anak muda juga hari ini sangat mereka sudah melek sekali lah. Anak muda Jambi lah, mereka ikut untuk dalam menentukan masa depan Jambi karena kita harus punya peran. Kalau lihat
anak-anak muda kayaknya punya peluang untuk ke situ sih hari ini. Ya. Kalau ini agak sedikit ini nih serius, Busu ya. Bagaimana anak muda hari ini memandang privilege? Privilege artinya gini nih. Kita harus mengakui banyak kemudian anak kepala daerah yang kemudian maju di legislatif terpilih. Banyak anak muda yang juga yang memiliki terah politik yang kuat dan kemudian terpilih. Penting nggak privilege itu bagi anak muda hari ini? Di dunia politik ya, kita bicara politik. Di dunia politik ya sah-sah saja ya Mbak Desi, karena mempengaruhi latar belakang ya, karena ada seorang anaknya, bapaknya dulu bupati misalkan, misal kita nggak sebut siapa, terus anaknya nyalon di legislatif lolos, berarti kan terah itu sudah ada, rohnya sudah ada, mereka sudah punya. Sah nggak? Sah-sah saja sih, sah-sah saja sih, karena mereka juga karena atau saya lebih putuskan sah-sah saja atau ya inilah modal politik, ini salah satu modal politik nih, gitu kan? Yang pasti dia selesai dengan dirinya sendiri. Aku harus itu. Kenapa dia secara komunikasinya bagus, secara pemikiran idenya juga. Oh, dengan syarat tadi ini ya. Karena bukan melihat bukan hanya privilege saja. Nggak bisa juga kita ujuk-ujuk karena dia latar belakang anak si B, C, terus mereka didukung. Ya nggak semudah itu juga, tapi kan dia juga sudah menciptakan dirinya untuk menjadi sosok pemimpin. Dia juga harus belajar, kan gitu, ya benar. Dia secara mungkin logistik dia punya, tapi kan kan ada 4, kita disampaikan 4 itu harus, dan ditambah lagi dengan terah. Kurasa itu menjadi, tapi terah tadi dari orang tuanya. Terahnya positif nggak? Itu juga mempengaruhi. Selama orang tuanya menjabat dulu, apa yang sudah dilakukan itu juga jadi rekam jejak. Maka ini harus lebih jadi. Dia menjadi sah-sah saja juga menjadi modal politik. Harus. Oke, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, tayangan khusus spesial 1 Syawal 1445 Hijriah. Baik, Bang Desi, menutup acara hari ini, boleh sekaligus yang tadi. Ya, ternyata anak-anak sekarang boleh nyalon untuk kepala daerah. Anak-anak loh. Anak-anak juga bisa nyalon kepala daerah, anak bupati, anak gubernur, kemudian anak-anak yang punya potensi ya. Ya, sepanjang tadi punya juga. Dan itu muncul di pemilu legislatif kemarin. Banyak anak bupati berapa orang? 3, 4. Kemudian anak gubernur juga ada. Kemudian anak anggota DPR yang mereka mencalonkan lagi juga ada. Anak mantan kepala daerah kata. Dan itu nggak ada yang larang, nggak ada salah. Nah, artinya ini juga potensi. Dan anak-anak itu kan hari ini masih anak muda nih. Dan itu adalah pilihan yang mungkin bisa ditawarkan pada pilkada nanti. Itu. Dan pada posisi hari ini yang paling penting itu adalah mampu berkomunikasi baik dengan konstituen, dengan calon pemilih, dan bisa memberikan garansi bahwa saya ini adalah orang yang layak untuk Anda pilih. Nah, tinggal lagi apa yang mau dijual. Baik. Saya bisa berkomunikasi dengan baik, bapak saya bupati. Saya bisa berkomunikasi dengan baik, saya punya pengalaman. Saya bisa berkomunikasi dengan baik, saya punya logistik. Saya berkomunikasi dengan baik, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini akan sampai sesuai dengan janji saya. Ketika itu ditawarkan, ada orang percaya, insya Allah jadi. Baik. Gimana Busu? Untuk menutup hari ini. Aku di statement sepakat lah apa yang disampaikan Bang Desi tadi. Ya, sepakat dengan anak-anak muda yang hari ini dengan latar belakang yang bermacam-macam, yang orang tuanya mantan pejabat, yang orang tuanya juga masih menjabat mencalonkan diri. Bukan mengecil artikan orang yang tidak punya seperti yang sampai tadi itu. Maksudnya bicara anak muda yang berarti basic latar belakang mereka yang hari ini yang ikut ada yang mereka nggak anak bupati, nggak anak gubernur, tapi punya terpilih dan punya itu juga. Tapi intinya tetap tadi punya komunikasi. Baik. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan menyongsong Pilkada 2024, tema spesial menyambut 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan di akhir acara kami mewakili kerabat kerja yang bertugas dan TVRI Jambi tentunya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan tentu kita akan jumpa lagi dalam Rumah Demokrasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.